Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Rahma Puspitasari. Saya dari Prodi Statistika dengan NPM F1F024023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang vektor, subruang vektor, dan kebebasan linear, yaitu matkul dari aljabar matriks. Yang pertama, aksioma dari ruang vektor. Ruang vektor sendiri yaitu himpunan tak kosong dari V yang dianggap atau dilengkapi dengan operasi penjumlahan atau operasi antar V. Selain itu didefinisikan sebagai operasi perkalian skalar antara anggota himpunan semua bilangan real dan anggota V. Himpunan V dikatakan ruang vektor atas bilangan real jika memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Terdapat 10 sifat, yaitu yang pertama, untuk setiap U V termasuk anggota himpunan dari vektor V, berlaku U ditambah V termasuk himpunan dari anggota vektor V. Yang kedua, yaitu untuk setiap U V termasuk anggota himpunan V, berlaku U ditambah V sama dengan V ditambah U. Untuk yang ketiga, yaitu dalam kurung V ditambah U ditambah V tutup kurung ditambah W sama dengan U ditambah dalam kurung V ditambah W. Yang keempat, yaitu terdapat 0 dalam himpunan V, sedemikian sehingga untuk setiap U anggota bilangan V berlaku 0 ditambah U sama dengan U ditambah 0. Yang kelima, yaitu U ditambah V sama dengan V ditambah U sama dengan 0. Dan yang keenam, yaitu jika K adalah anggota himpunan bilangan real, di mana di sini K adalah skalar dan V adalah anggota himpunan vektor V, maka K dikali V sama dengan anggota himpunan dari vektor V. Yang ketujuh, yaitu K dikali U ditambah V sama dengan K dikali U ditambah K dikali V. Yang kedelapan, yaitu untuk setiap K dan L anggota himpunan real dan V termasuk anggota bilangan V termasuk berlaku K ditambah L dikali V sama dengan K dikali V ditambah L dikali V. Yang kesembilan, yaitu untuk setiap K dan L bilangan real dan V termasuk vektor himpunan vektor dari V, berlaku K dikali L dikali V sama dengan K dikali dalam kurung L dikali V. Dan yang terakhir, yaitu untuk setiap V anggota himpunan V, berlaku 1 dikali V sama dengan V. Yang kedua, yaitu subruang dari vektor. Jika vektor tadi adalah suatu himpunan, sedangkan subruang vektor termasuk subhimpunan. Jadi, misalkan W adalah subset dari suatu ruang vektor V, W dinamakan subruang atau subset dari V. Jika W dengan operasi yang sama dengan V juga membentuk ruang vektor, atau W disebut subruang dari V jika memenuhi yang pertama, W tidak sama dengan himpunan kosong. Yang kedua, yaitu W termasuk subset dari himpunan V. Dan yang ketiga, yaitu U dan V adalah anggota himpunan dari W, maka U ditambah V sama dengan anggota himpunan dari W. Yang keempat, yaitu jika U anggota himpunan dari W, maka dan K adalah anggota bilangan real, di mana K di sini sama yaitu skalar, maka K dikali U sama dengan anggota bilangan dari atau himpunan dari W. Yang ketiga, yaitu kebebasan linear. Kebebasan linear didefinisikan sebagai berikut. Jika S adalah V1, V2 sampai Vn adalah suatu himpunan vektor tak kosong, maka persamaannya didapatkan sebagai K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2 sampai Kn dikali Vn sama dengan 0, mempunyai paling tidak satu penyelesaian, yaitu K1 sama dengan K2 sampai sama dengan Kn sama dengan 0. Jika ini adalah satu-satunya penyelesaian, maka S disebut suatu himpunan yang bebas secara linear. Jika ada penyelesaian lainnya atau tidak sama dengan 0, maka S disebut himpunan tak bebas secara linear atau bergantung linear. Selanjutnya, ciri-ciri dari bebas dan bergantung linear.
Untuk yang bebas yaitu himpunan vektor bebas linier jika sistem persamaan linier hanya mempunyai penyelesaian trivial 0. Jika bergantung yaitu vektor mempunyai matriks tidak memiliki determinan dari himpunan S tidak sama dengan 0. Yang ketiga yaitu ketiga vektor tersebut mempunyai inverse atau dapat dibalik. Lalu untuk contoh dari ruang vektor, ini contoh sederhananya saja. Misalkan diberikan dua vektor U dan vektor P di ruang 3 dan W ada di ruang 4 atau dimensi 4 yang didefinisikan sebagai berikut. Untuk komponen dari vektor U yaitu 4, 2/3 dan akar 2. Sedangkan untuk vektor V ada 1/2, 1/3 dan negatif akar 2. Sedangkan untuk vektor W yaitu V 1, 0 dan 10. Di sini kita diminta untuk menentukan vektor U ditambah vektor E sehingga dapat penyelesaian U ditambah V. Kita substitusikan nilai yang sudah kita ketahui di soal tadi, yaitu komponen dari bilangan dari vektor U dan vektor V. Untuk menjumlahkan vektor, yang pertama kita tambahkan di sini U1 ditambah V1, U2 ditambah V2 dan U3 ditambah V3. Jadi 4 ditambah 1/2, 3/2 ditambah 1/3, akar 2 ditambah negatif akar 2 sehingga didapatkan nilai 9/2, 1 dan 0. Untuk subruang himpunan, kita mempunyai soal, tentukan apakah himpunan semua matriks diagonal berukuran 3x3 adalah subruang dari M 3x3. Bisa dituliskan bahwa D sama dengan A 0, 0, A, B 0, 0, 0, C ini termasuk yang sudah dibilang di atas tadi yaitu matriks diagonal. Sehingga kita ketahui ada 0 sama dengan 0, 0, matriks 0 termasuk anggota himpunan D, jadi D tidak sama dengan himpunan kosong. Jadi kita harus menjelaskan bahwa matriks D tersebut termasuk subset dari M dikali 3x3. Jadi kita ambil sembarang yaitu P sama dengan A1 0, 0, 0, B1 0, 0, 0, C1 dan Q A2 0, 0, 0, B2 0, 0, 0, C2 termasuk anggota himpunan D. P ditambah Q itu menghasilkan A1 ditambah A2 0, 0, 0, B1 ditambah B2 0, 0, 0, C1 ditambah C2. Jadi P ditambah Q adalah anggota himpunan dari D, maka D tertutup terhadap operasi penjumlahan. Lalu yang selanjutnya kita ambil sembarang juga nilai matriks P sama dengan matriks yang telah kita ambil di atas termasuk anggota himpunan D, dan K atau skalar adalah anggota bilangan real. Jadi kita kalikan matriks yang telah kita tentukan tadi dikalikan dengan skalar sehingga K dikali P adalah anggota himpunan dari D, maka D tertutup terhadap operasi perkalian. Disimpulkan bahwa matriks D atau himpunan semua matriks diagonal adalah subset subruang dari M kali 3 kali 2. Lalu yang selanjutnya adalah kebebasan linier. Di sini kita mendapat soal apakah vektor-vektor V1 yang beranggotakan 1, min 2 dan 3, V2 5, 6, min 1 dan V3 3, 2, 1 bebas linier. Jadi dari soal ini kita akan periksa apakah persamaan tersebut memiliki solusi tunggal atau tidak. Jadi kita mempunyai persamaan K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2 ditambah K3 dikali V3 sama dengan 0. Substitusikan nilai dari V1, V2 dan V3 ke dalam persamaan. Jadi kita dapat
K1 dikali 1 min 2 min 3 ditambah K2 dikali 5 dikali 6 kali min 1 dan ditambah K3 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 0. Jadi kita mendapat persamaan sebagai berikut. K1 dikurang 2K2 ditambah 3K3 sama dengan 0, itu persamaan 1. Untuk persamaan 2 yaitu 5 dikali K1 ditambah 6K2 min K3 sama dengan 0. Untuk persamaan 3 yaitu 3 dikali K1 ditambah 2 kali K2 ditambah K3 sama dengan 0. Sehingga kita mendapat dari matriks persegi tersebut ternyata determinannya setelah dicari adalah 0. Karena determinan dari matriks A tersebut adalah 0, maka SPL tidak memiliki solusi tunggal sehingga V1, V2, dan V3 tidak saling bebas linear atau bergantung linear. Cukup sekian penjelasan saya mengenai materi dari ruang vektor, subruang vektor, dan kebebasan linear. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.